Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berdalih bisa mengobati orang sakit, seorang laki-laki Parubaya di Kecamatan Marbau, Labuan Batu Utara diduga mencabuli 2 anak laki-laki pelajar SMP. Berhati-hatilah, seorang perempuan di Tanjung Morawa, Deli Serdang menjadi korban ruda paksa dan perampokan oleh teman barunya setelah berkenalan melalui aplikasi pertemanan. Bagi Anda yang berulang tahun, mulai hari Senin 10 Februari 2025 bisa melakukan cek kesehatan gratis sebagai hadiah dari pemerintah. Tak bisa mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP menimpa ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan. Penyebabnya karena pihak sekolah gagal menyelesaikan finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. 140 siswa SMK Negeri 10 Medan di Jalan Cikditiro, Kota Medan kehilangan peluang untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Kini mereka hanya bisa mengandalkan jalur pendaftaran perguruan tinggi melalui seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT agar bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri. Kekecewaan para siswa dan orang tua diluapkan di sekolah dengan menggelar unjuk rasa bersama. Mereka membentangkan spanduk berisi kekesalan dan protes. Siswa menuding permasalahan ini karena kelalaian pihak sekolah dalam finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa. Para orang tua dan para murid menuntut pertanggungjawaban dari sekolah agar mereka tetap bisa mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur SNPB. Menurut siswa, permasalahan ini sudah beberapa kali dikomunikasikan. Namun sekolah tidak memberi jawaban pasti dan lepas tangan. Saya sebagai orang tua mewakili dari orang tua siswa karena merasa kecewa dengan SNBP yang untuk SMK Negeri 10 ini yang tidak selesai pengisian PDSS-nya sehingga anak-anak ini terancam tidak bisa ikut SNBP. Jadi saya kecewa dan ingin meminta pertanggungjawaban dari sekolah. Karena kan kemarin sebelum penutupan dari portal kami juga sudah datang untuk koordinasi dengan pihak sekolah minta tolong supaya PDSS selesai diisi supaya ini bisa ikut SNBP dan mereka mengatakan sudah mengerjakan dan diproses tapi kenapa nggak sia-sia jadi kita mau minta pertanggungjawaban bagaimana supaya anak-anak ini bisa masuk PTN dengan melalui jalur SNBP ini seperti itu. Alasan dari sekolah karena kemarin saya berhasil bertemu dengan Ibu Indah sebagai operator sekolah ini menyatakan bahwa nilai semester 5 tidak terupdate di sistem jadi mereka menggunakan rapor tetapi tidak terbaca di sistem. Sementara kita ketahui kalau lewat rapor harusnya lebih praktis dan langsung masuk seperti itu ya kan, tapi kenapa tidak? Dan kalau permasalahannya seperti itu harusnya pihak SMK Negeri 10 ini menyuratilah atau minta bantuan ke Heldes SMPTN atau ke Dinas karena ada Dinas provinsi menanyakan supaya permasalahan di sistem ini bisa selesai dan mereka bisa selesai pengisian PDSS. Janji bahwa dia akan menyelesaikan selama 1 hari. Udah lewat 1 hari kan ini Bu. Terus sampai sekarang belum ada keberlanjutan atau ada kabar dari mereka juga nggak ada sama sekali. Jadi nihil. Demo ini bentuk kekecewaan ya? Iya Bu. Harapannya ke depan gimana? Terus pengennya gimana nih? Harapan kedepannya adik-adik kelas kami ini nggak dapat dampak dari sini dan tidak terulangi lagi kejadian yang seperti ini. Ini kan untuk masa pandemi. Jadi sendiri gimana perasaannya gitu? Kalau perasaan saya sendiri sangat kecewa karena kami ini kan anak SMK mengharapkan jalur SNBP. Kalau misalnya ikut UTBK itu sebenarnya memang bisa kami belajar Bu. Cuman saingan kami 1 angkatan tahun lalu, 2 anak SMA, anak SMA aja ikut UTBK harus bimbel. Masa kami anak SMK kabar dari sekolah PDSS nggak jelas, terus sekolah menyarankan kami untuk ikut UTBK dan mandiri. Mereka nggak mikirin biaya, bimbel dan segala macamnya. Kami hanya minta kompensasi aja dari sekolah. Dinas Pendidikan Sumatera Utara berjanji akan mencarikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Keterlambatan orang ini masuk pada saat masuk rame-rame di hari terakhir. Jadi di hari terakhir si
petugasnya mengentrikan data di hari terakhir, tentunya pada saat injury time ini kan bahaya. Ya sebab itu saya melihat ini satu hal yang ini juga harus dicarikan solusinya. Walaupun ceritanya ini masalah yang merugikan siswa peserta didik, saya bilang saya berpihak kepada mereka sih di peserta didik. Kalau informasi yang kami peroleh, sistemnya justru salah, bukan sistem SNBP yang mereka upload ke situ, tapi sistem yang berbeda. Apa benar? Dia kan apa namanya BP3 kan kalau yang dia terus nanti ada satu PDSS, nanti dari PDSS itu yang dimasukkan oleh si petugas. Nah, PDSS ini ada injury time-nya, masa-masa akhirnya tanggal berapa gitu. Nah kalau sudah di akhir pasti kan masuk kan rame itu. Tadi disebut juga Unjuk rasa ini mengakibatkan kegiatan belajar mengajar berhenti pada hari Kamis pekan lalu. Sementara sang kepala sekolah tidak berada di tempat selama unjuk rasa berlangsung. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Mulai hari Senin 10 Februari 2025, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas. Cek kesehatan gratis ini sebagai hadiah bagi Anda yang sedang berulang tahun. Lantas kapan, bagaimana cara mendaftar, dan di mana masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis? Berikut jawaban selengkapnya dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Kesehatan gratis ini mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Februari. Sebenarnya ini baru mulainya, tapi kan ini terus berlangsung setiap hari di Puskesmas, sesuai dengan hari ulang tahun yang bersangkutan. Dan ini akan dilakukan terus untuk seluruh masyarakat. Nah, cek pemeriksaan gratis ini adalah program hasil cepat terbaik atau quick win dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan 280 juta warga Indonesia. Jadi khusus untuk tahap awal ini kan ada periode 1 Januari itu yang ulang tahun. Nah, khusus untuk periode yang 1 Januari sampai 31 Maret itu boleh cek pemeriksaan gratis sampai tanggal 30 April. Jadi kalau belum sempat cek cek kesehatan gratis sekarang, masih ditunggu sampai tanggal 30 April. Nanti setelah tanggal 30 April, itu biasanya cek kesehatan gratis ini diperbolehkan pada hari ulang tahun sampai dengan plus 30 hari setelah ulang tahunnya. Jadi daftarnya gampang sebenarnya. Masyarakat yang punya handphone bisa mengunduh ke Satu Sehat, aplikasi Satu Sehat pada saat sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan. Lebih awal lebih bagus. Karena nanti kalau sudah mengunduh Satu Sehat, kemudian sudah diverifikasi, akan diingatkan oleh aplikasi tersebut. Akan diingatkan di H-30, H-7, H-1, dan pada hari H ulang tahun. Itu kalau punya handphone. Tapi untuk yang tidak punya handphone, bisa membawa KTP, akte keluarga, kemudian pemeriksaan kesehatan untuk balita, buku sehat balita, langsung ke Puskesmas. Kalau tidak ada KTP dan sebagainya, gimana caranya? Langsung datang ke fasilitas kesehatan Puskesmas dan nanti oleh petugas Puskesmas akan didaftarkan melalui aplikasi khusus milik Kementerian Kesehatan. Di pemeriksaan cek kesehatan gratis ini dibagi menurut kelompok umur. Kalau kelompok umurnya balita, nanti akan diperiksa kelainan-kelainan kesehatan yang berhubungan dengan penyakit bawaan. Kalau pemeriksaan yang dilakukan pada kelompok dewasa setelah balita, jadi anak-anak dewasa muda, itu akan diperiksa mulai dari pemeriksaan kesehatan mental, pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit yang beresiko dalam waktu dekat, misalnya penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Itu untuk kelompok dewasa. Nah, untuk kelompok lansia nanti akan diperiksa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan proses degeneratif atau proses penuaan. Misalnya demensia, kanker, penyakit jantung, diabetes, dan sebagainya. Diharapkan dengan melakukan pemeriksaan itu,
sedini mungkin penyakit-penyakit yang berdampak berdasarkan atas kelompok usia akan teridentifikasi lebih cepat dan tidak timbul pada stadium yang lebih lanjut. Nanti pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dialokasikan di puskesmas dan klinik kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Kita punya 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia dan 15.000 klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Tapi untuk tahap pertama akan dilakukan di puskesmas. Untuk tahun ini targetnya nanti akan diperiksa kurang lebih 60 juta penduduk Indonesia. Secara bertahap akan dinaikkan sesuai dengan kapasitas puskesmasnya menjadi 280 juta dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.